belajar keberagaman hayati di Indonesia. Sebelumnya ini ada literasi nih, siapa yang mau baca? Saya, Bu. Iya, ini mau jadi siapa? Yang mana? Iya, yang mana aja. Mbak Citra? Yang dulu, Bu. Ya, satu lagi. Saya kecil cowoknya. Yang cowok Sally. Ya. Oke, ini dimulai dari Mbak Citra. Yuna, apakah di daerah tempat tinggalmu ada orang hutan? Ya, ada. Di daerahku masih sangat banyak orang hutan. Mereka tinggal di hutan dan dijaga. Kenapa di Jawa tidak ada ya? Padahal kita di tanah air yang sama. Iya, kenapa ya di Jawa tidak ada? Kenapa ya? Di Jawa tuh apa aja sih hewan-hewannya biasa kali lihat? Kucing, Ayam, kelinci, apa lagi? domba, Ada domba, ada aku di Bandung. sapi, oh benar. Oke, bagus. Nah di sini Ibu punya pertanyaan lagi. Kira-kira kalian suka menemui hewan apa saja di rumah di sekeliling kalian? Ayam lagi, yang lain? Kambing, sapi, kodok. Suka ketemu kodok. Kira-kira di Indonesia itu ada kanguru tidak? Tidak ada. Di mana kanguru itu? Di Australia. Berarti kalian semua sudah belajar ya? Sudah, Bu. Ya. Nah, manfaat dari keberagaman hayati itu apa ya? Kira-kira untuk kehidupan kita? Keseimbangan ekosistem. Ya. Kira-kira kalau tidak ada ular di sawah, gimana ya keseimbangan ekosistemnya? Apakah akan berjalan? Tidak. Pasti mereka akan rusak ya, karena tidak sesuai dengan ini rantai makanan. Betul. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Kalian akan memahami keanekaragaman hayati beserta persebarannya. Tadi kan ada orangutan di Kalimantan, ada gajah di Sumatera. Nanti kita akan belajar. Kemudian mengidentifikasi keberagaman hayati yang ada di daerahnya, di daerah kalian masing-masing. Misal di kita dari mana? Jogja. Mbak Sari dari mana? Jogja. Iya, Saya di NTT ada komodo, Bu. Nah, di NTT ada komodo. Kalian pernah lihat komodo? Belum. Besok main ke tempatnya Mbak Ina ya? Iya, betul. Bayarnya, Bu. Kita Mbak Ina ya? Mbak Ina yang orang NTT. Ibu juga belum pernah ke sana. Terus yang terakhir, siswa dapat menganalisis manfaat dari memiliki keanekaragaman hayati. Sebelum kita mulai, kita SBQ dulu. Ada yang nggak tahu ikan? Nggak tahu. Kasih contoh. Kasih contoh ini, misalnya nih, tepung ikan, berenang, cari makan, sudah kenyang, diam. Nah gitu ya. Artinya kalian kalau sudah SBQ ini, sudah tepung ikan ini, kalian siap untuk belajar. Kalian harus diam, oke? Oke, good. Diam ya. Tepung ikan, Berenang, cari makan, sudah kenyang, diam. Oke, siap belajar nih. Selanjutnya, ini ada video, tolong disimak ya. Udah sampai rumah nggak kalian? Belum ya? Belum. Di Waikambas. Oh, juga. Iya kan dari Sumatera ya, kalian ya? Untuk berbagai jenis flora tersebut telah dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan baik sebagai furnitur,
Fauna Indonesia bagian barat atau sering disebut juga fauna tipe Asiatik mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Ini Sumatera, ada gajah, ada harimau, Ya, ada seperti gajah, itu Bu, ada oh iya, kumbira logam. Kapan-kapan kita main ke zoo ya? Kita lihat hewan nanti. Nah, dari video ini kalian tadi udah tahu kan kalau persebaran flora dan fauna itu dibagi menjadi 3 bagian di Indonesia, yaitu bagian barat, tengah, dan timur. Bagian barat dan tengah dipisah dengan garis Wallace. Nah, bagian tengah dengan timur dipisah dengan garis Weber. Diingat-ingat ya. Ya, Bu. Oke. Nah, gajah. Kalian lihat gajah di zoo, di kebun binatang. Mbak Jati tadi bilang lihat udah di Lampung. Udah sampai Lampung nih, mainnya berjauh sekali ya, Bu. Nah, selanjutnya ini gajah tuh kerap ditemukan di savana, padang rumput dan hutan. Akan tetapi mereka mampu menguasai berbagai jenis habitat lain seperti gurun, rawa, bahkan dataran tinggi, daerah tropis dan subtropis di Afrika dan Asia. Jadi gajah itu bisa hidup di mana-mana karena dia mampu untuk bertahan di iklim-iklim tertentu ya. Iya, Bu. Selanjutnya kita bernyanyi sambil belajar. Ibu putar dulu satu kali ya lagunya ya. Udah, Bu. Persebaran flora Indonesia, Indomaya dan Indo-Australia, Jawa, Bali, Sumatera, dan juga Kalimantan. Itulah kawasan yang Indomalaya, yang flora Indo-Australia. Ada Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, Papua, jangan kita lupa flora di Indonesia sungguh banyak lainnya. Tahu yang nadanya kita ulang, oke? Sambil tepuk tangan. Oke. Bagi yang nggak boleh tepuk tangan aja. Persebaran flora Indonesia, Indomaya, Indo-Australia, Jawa, Bali, Sumatera, dan juga Kalimantan. Itulah kawasan yang Indomalaya, flora Indo-Australia. Flora-flora di Indonesia ada matoa, ada bunga bangkai raksasa. Tahu ya bunga bangkai? Tahu, Tahu, bau di Papua. Di Sumatera. Oh, nggak perhatikan. Kita belajar, Bu. Iya. Nah, itu sekarang bagikan kalian baca. Silakan kalian belajar dengan teman-teman kalian. Di sini kalian satu bahan bacaan tuh berdua ya. Ya, Bu. Nah, kalau boleh ibu tahu nih, kalian udah tahu nggak flora itu apa, fauna itu apa? Flora itu tumbuhan. Dari kata flora atau bahasa Inggris itu flower, yang artinya bunga-bunga itu termasuk tumbuhan. Kemudian fauna, Hewan. hewan makhluk hidup ya. Kemudian ada yang bisa menyebutkan secara detail arti flora itu apa? Saya. Boleh silakan. Siapa dulu, Mbak Sasi? Flora. Secara sederhana, flora adalah sekelompok tanaman atau tumbuhan. Sementara untuk pengertian secara umum, flora adalah segala jenis tumbuhan dan tanaman yang ada di bumi. Istilah flora berasal dari kata flora yang berarti dewi bunga.
Sehingga flora bisa juga diartikan sebagai kelompok tanaman asli pada ekosistem sebuah wilayah geografis. Oke, bagus. Terima kasih Mbak Sherly. Tepuk tangan dong. Nah, itu tadi yaitu flora. Di sekitar kalian kira-kira ada nggak di NTT? NTT apa? Ini apa flora yang dilindungi? Flora yang ada cendana Bu. Pohon Cendana itu udah mulai lama ya. Iya. Makanya itu harus dilestarikan. Kita tidak boleh menebang pohon cendana sembarangan. Tidak boleh melakukan apa namanya penebangan pohon secara liar. Itu juga tidak boleh. Sebenarnya tidak hanya pohon cendana saja, tapi pohon-pohon itu juga tidak boleh ditebang secara asal-asalan, Iya, secara Bu. liar. Nanti kalian tahu sendiri akibatnya apa? Akan ada banjir, longsor, ya kan? Nanti jadi lahan tandus, bumi menjadi panas. Kalau nggak ada pohon berarti nggak bisa bernafas. Iya, tidak bisa bernafas Ya, karena tidak ada oksigen. pertukaran oksigen. Nah, salah satu fungsi tumbuhan itu merupakan apa namanya alat untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian yang fauna, yuk, siapa? Bu. Siapa? Mbak Ina. Fauna secara sederhana, fauna adalah hewan. Sementara itu, pengertian umumnya fauna adalah segala jenis hewan yang hidup di muka bumi. Apabila dilihat dari mitologi Romawi, fauna mengacu pada kesuburan. Selain itu, ada pula yang menyebutkan fauna berasal dari kata faunus yang artinya roh hutan. Oke. Nah, itu fauna. Dari Mbak Citra nih, Mbak Citra kan dari Sumatera, Sumatera. Di sana ada hewan apa Mbak yang dilindungi? Ada harimau, Bu. Harimau Sumatera ya. Iya, gajah, Gajah. macan. Iya, nah itu kalau nanti mereka udah punah, otomatis rantai makanannya akan rusak ya. Iya. Akan menimbulkan apa namanya kerugian juga bagi manusia nanti. Makin banyak hama yang nggak mereka makan, seperti itu ya. Selanjutnya, ini ada jenis-jenis flora. Ada yang bisa sebutkan salah satu jenisnya? Mbak Citra, boleh? Yang pertama itu ada hutan musim, terus hutan tropis, sabana, terus Ya. hutan bakau. Contohnya di hutan musim apa? Contohnya di hutan musim itu, sebentar Bu. Oke, dibaca dulu. Pohon Pohon pinus. Ya, pohon boleh. pinus. Terus yang jenis fauna, nah bagi kita dibacakan. Jenisnya ada berapa? 4. Apa aja? Pertama ada fauna daerah padang rumput, fauna daerah hutan basah, yang ketiga fauna daerah hutan gundul, yang Ya. keempat fauna daerah taiga. Betul. Taiga itu apa ya, Bu? Taiga itu daerah lain di Indonesia ya. Kita belajar dengan peta. Tadi di video udah ada. Nah, kita di sini akan melihat agak jelas lagi nih ya. Kita lihat dari Pulau Sumatera. Itu bunga bangkai ya Bu? Iya, bunga bangkai. Bada, acan. Semuanya dia, Bu. Mana? Harimau, orang utan, Gajah. Ini nanti dulu. Oke, kita lihat dari Sumatera dulu. Gajah. Ini apa ini? Bangkai. Sama bangkai. Refleksi ya. Oh, ternyata di Sumatera juga ada orang utan. Ada Ina. Ada Ina. Gak boleh gini Mbak lah. Sherly. Terus ini ada apa lagi? Gajah. Saya pernah naik gajah. Kenapa ya gajah kok boleh dinaiki ya? Ya karena kuat. Badannya kan besar, Bu. Badannya besar. Gajah. Iya, tapi tidak boleh dipekerjakan secara asal-asalan juga ya gajah ya. Iya. Kemudian di Kalimantan ini ada flora.
Terus ini ada apa? Bekantan. Ternyata di Kalimantan juga ada bunga ini ya. Rafflesia. Iya, ini orangutan Kalimantan. Ini juga. Ini ada ular. Itu mirip salju, Bu. Bubut. Kok tidak diingatkan? Nggak boleh Mbak Citra. Itu namanya bullying. Tidak boleh ya. Kan Mbak Citra juga tidak mau kalau disama-samakan. Iya, ya. Bu. Ini kalau di Jawa ada burung apa ini yang bagus sekali? Merah. Merah ya. Ada monyet. Ini ada burung apa nih yang Pantai, Bang. Iya, pantai. ini ada apa ini? Rusa. Terus ada burung. Banyak sekali ya. Ini Indonesia bagian tengah nih. Iya. Amir. Terus ini iya Noah. Burung. Nah ini tadi katanya tempat Mbak Ina ada ini nih. Komodo. Iya. Kodomo. Itu apa itu? Bukan dong. Ya, kebalik. Kalau di daerah sini nih, mana tadi? Bagian timur. Iya, Bagian timur. Iya, lebih banyak apa namanya burung ya. Iya. Mereka jenis hewan-hewan yang bisa terbang. Iya, betul. Iya, garisnya tadi garis beles dan beber. Selanjutnya silahkan berkelompok, kalian menjadi satu kelompok saja ya. Karena tadi ada yang tidak berangkat, jadi kalau ibu bagi lagi akan kekurangan nanti teman-teman kalian. Oke? LKPD-nya dibuka ya anak-anak. Ya Bu, ini dibuka. Perintahnya bagaimana? Berkumpulah sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi. Kemudian siapkan alat tulis, alat mewarnai, dan kertas manila. Iya, betul. Udah dibawa. Sudah. Ada yang memerlukan warna? Saya perlu. Oke. Silakan. Kertas manila. Iya, dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Kalau tidak paham boleh bertanya ya. Ya, Bu. Gantian ngerjainnya. Kerja Kalian sama. buat ini lagi ya, soalnya aku baru buat satu. Buat di bawahnya. Bu, ini dihias-hias boleh? Boleh. Dihias sebagus mungkin. Nanti akan ditempel di belakang kelas di itu display ya. Nanti kalian bisa belajar. Teman-teman yang belum tahu juga bisa baca-baca. Kalian udah buat belum? Udah nulis belum? Sudah. Iya. Ada yang gunting? Betul gunting, Bu. Ini guntingnya. Ini buat bentuk apa aja ya, Bu? Ya boleh. Lem. Ayo digunting nanti aku tempelin. Ada kesulitan? Tidak, Bu. Itu tadi panduannya bahan bacaan kalian ya. Iya, Bu. Silakan kalian kerjakan tentang mungkin dua sebagus mungkin nanti kalian praktek. Aku mau gunting. Berapa waktunya, Bu? Aku kasih waktu 15 menit. Nggak boleh lama lagi tuh, Bu. Ya nggak boleh dong lama-lama, nggak mau pulang kok. Mau, Bu. Karena kan hari Jumat, pulangnya lebih awal ya. Setelah Jumat ya, Bu. Mau warna biru. Sudah. Dikit lagi, Bu. Oke, di sini kalian presentasi. Perwakilan aja ya, satu anak ya. Iya, Bu. Oke, Bu. Nanti teman-teman yang lain memperhatikan. Ini tempelnya. Udah selesai, Bu. Sudah? Belum, bentar dikit lagi. Ya, waktunya 1 menit lagi. Ini
Dah. Udah. Ini tempelin. Sini lemnya. Hiasan lagi. Di sini aja, di atas aja. Di sini aja. Yes. Ya. Udah. Sudah. Oke. Nah, Silakan pilih penampilan kelompok. Serli, Bu. Iya, Pak. Beli ya. Coba dipresentasikan apa yang sudah dikerjakan. Nih. Wah, bagus sekali. Kakak PD-nya mana? LKPD. LKPD itu. Ini Bu hasil dari kelompok kami. Di sini kan nomor 1 apa saja keragaman hati yang ada di Indonesia. Di sini kita ambil ada bunga bangka. Keragaman Indonesia yang ada flora dan fauna. Indonesia memiliki keragaman hayati yang mengagumkan. 10% dari spesies berbunga yang ada di dunia, 20% dari spesies mamalia dunia, 16% dari seluruh spesies reptil dan amfibi, 17% dari seluruh spesies burung, dan 25% dari semua spesies ikan yang sudah dikenal oleh banyak manusia, Bu. Oke, terus nomor 2. Tuliskan masing-masing 2 flora dan fauna beserta daerah asalnya. Nih, ini floranya kita ambil ini. Ada bunga bangkai raksasa sama matoa. Bunga bangkai raksasa ini berasal dari Sumatera, merupakan tumbuhan dengan bunga majemuk terbesar di dunia. Terus kalau flora matoa itu asalnya Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Melanesia. Pohon matoa tergolong besar dengan tinggi rata-rata 18 meter dan diameter rata-rata maksimal 100 cm. Terus untuk faunanya kita ada orangutan sama burung cendrawasih. Nah, di fauna orangutan itu asalnya dari hutan hujan Indonesia dan Malaysia. Lalu fauna burung cendrawasih asalnya timur Papua, Arugini, dan pulau-pulau selatan Torres dan Australia Timur. Terus nomor 3, aktivitas apa saja yang dapat mengancam keanekaragaman hayati di Indonesia? Di sini ada pencemaran ekosistem, penebangan pohon liar, alih fungsi lahan sebagai pemenuhan hidup, kebakaran hutan atau hutan yang disengaja, kebakaran lahan atau kebakaran hutan yang disengaja, penggunaan pestisida secara berlebihan. Bagus sekali ya kerja kelompoknya ini. Nanti kalian ini tempel di belakang kelas sesuai yang Ibu bilang tadi ya, agar teman-teman yang lain bisa membaca. Oke? Iya, Bu. Terima kasih Mbak Serli. Tepuk tangan. Sudah boleh duduk. Nah, dari diskusi tadi kalian sudah belajar berkaitan lokasi flora dan fauna di Indonesia ya. Ada Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Bahkan dari Australia juga ada tadi. Nah, kalau kalian masih belum paham dari materi ini bisa bertanya ke Ibu. Nanti di rumah bisa lebih banyak belajar lagi ya di rumah. Misal kalian mau tahu nih di daerah di wilayah kalian tuh keberagamannya apa aja, nanti kalian bisa main sama teman-teman nih. Nanti di sini ada pohon ini, ternyata pohon A ini dilindungi, pohon B ini tidak gitu. Tapi maupun dilindungi atau tidak boleh disalahgunakan gitu ya. Kemudian ini selanjutnya kesimpulan. Ada yang bisa membacakan kesimpulan? Saya, Bu. Oke, Mbak Fatina. Flora adalah tanaman dan fauna adalah hewan. Perbedaan flora dan fauna di permukaan bumi tersebar secara tidak merata. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor iklim,
benua Dan ada di antara semua di antara Australia dan Australia dan merupakan negara kepulauan. Oke, terima kasih Mbak Ina. Jadi itu ya kesimpulan yang udah kita pelajari hari ini ya. Kemudian Ibu akan memberikan soal evaluasi, tapi nanti kalian mengerjakannya melalui Google Form ya. Ya, Bu. Nanti Ibu kirim ke WA grup orang tua. Jadi minta tolong sama Bapak, Ibu, minta tolong diakseskan linknya mau mengerjakan tugas dari guru gitu ya. Nanti batas waktunya sampai jam 8 malam, silakan dikerjakan. Ya, Bu. Oke? Ya, Bu. Oke. Kalau lebih dari jam 8 gimana, Bu? Nanti tidak bisa menjawab, tidak bisa ini. Kalau ayah sama ibuku kerja Ibu. Ya udah nanti pakai HP Ibu ya, kerjain di sini ya. Oke, baik sekali berarti mengerjakan di sekolah nanti dibantu Ibu. Selanjutnya refleksi bentar ya. Ya, Bu. Apakah kalian sudah paham materi hari ini? Sudah. Bagus. Kira-kira apa saja yang sudah kalian pelajari tadi? Flora dan fauna di Indonesia. Ada dibagi berapa? 3. Tiga. Barat, tengah, dan Barat, tengah, dan Betul. Garisnya yang membagi apa? Garis apa? garis lurus dan garis bebek. Betul. Nah, dari kegiatan belajar tadi, kegiatan apa yang paling menyenangkan? Membuat Itu ini. buat map ya. Oh, iya. Siap. Bagus. Kalian bisa berkreasi ya. Kreatif kan, Bu? Iya, kreatif sekali. Sudah kelas 5 ini harusnya emang sudah harus kreatif ya. Ya, Bu. Nah, oke, karena kalian sudah paham, kalian sudah mengerti, Ibu kira pembelajaran hari ini sudah cukup.